Selamat pagi, saya Chandra dari channel YouTube ini. Saya seorang agen asuransi sejak tahun 2009 di salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya pengen sharing sebelum teman-teman Bapak Ibu membeli polis unit link atau buat nasabah-nasabah yang sudah membelinya. Nah, ketahuilah polis yang Anda beli agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, seperti banyak yang diberita di koran, di media manapun, banyak sekali orang-orang kecewa dengan terhadap asuransi unit link dan banyak yang tutup polis. Menurut saya ini bukan jeleknya produknya unit link, tapi kebetulan memang berketepatan dengan terjadinya pandemi COVID, sehingga banyak juga yang tidak bisa melanjutkan bayar preminya. Tapi ini ya beritanya sangat-sangat dibesar-besarkan seolah-olah produk unit link itu udah the end of the world gitu kan. Nah, tapi saya nggak salah, itu namanya juga media. Nah, ini saya juga bukan membela produk unit link ya, karena saya agent gitu, bukan. Ini saya sharing aja agar kedepannya teman-teman bisa lebih ngerti apa itu produk unit link. Nah, produk unit link ini kan ya seperti yang udah secara umum diketahui, produk asuransi yang dikombin dengan investasi. Nah, masalahnya banyak sekali agent-agent yang misunderstood ya, salah pengertian atau gimana, sehingga ngomongnya lebih gampang jual investasinya daripada jual asuransinya. Ya, nasabah pun nangkepnya otomatis masuk asuransi unit link, di kepalanya hanya adalah investasi, bukan asuransi. Atau memang asuransi gratis dari investasinya. Nah, jadi ini adalah sebuah mis-selling yang sangat-sangat fatal. Buktinya apa? Ya buktinya seperti ini, 10 tahun, 15 tahun nilai tunai kalian tuh gak bakal ada balik, gak ada yang balik. Ya ini kalau normalnya ya, kecuali kalau Anda sering top up, Anda sering mainin dan segala macam, itu lain cerita. Nah, jadi pada saat itulah nasabah-nasabah yang tadi berpikir unit link itu adalah investasi, seperti yang agentnya jelasin, kecewa berat gitu. Yang diharapin balik modal bahkan untung, yang terjadi hanya ada setengahnya. Yang lebih parahnya cuma ada 40-30% aja. Nah, pas lagi pandemi 2020, harga semua saham itu rontok, dan mayoritas unit link itu dimasukin ke agent masukin ke equity ya, dan equity itu adalah yang paling beresiko tinggi, naik turunnya itu drastis ya, high return high gain. Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti, termasuk agent sendiri pun nggak semua yang ngerti. Nah, selain itu unit link itu ada biaya-biaya yang tidak ada di tradisional, di asuransi tradisional. Nah, ini yang saya mau sharing. Ada biaya-biaya yang banyak sekali nasabah tidak tahu di awalnya, karena agent tidak menjelaskan, ya kan. Nah, jadi saya sharing apa saja biaya-biaya yang ada di produk asuransi unit link yang tidak diketahui oleh nasabah. Karena ya itu balik lagi kan, tadi nasabah pikirnya asuransi unit link adalah investasi yang bonusnya asuransi. Nah, sebenarnya pada basicnya itu unit link itu adalah proteksi yang ada bonusnya investasi, kebalik sebenarnya. Oke, biaya yang pertama, biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi tiap perusahaan tuh beda-beda teman-teman. Ada yang 205%, ada yang 145%, ada yang 180%, bahkan ada yang 50% aja. Nah, jadi teman-teman coba lihat lagi buku polisnya di pasal biaya-biaya. Itu polis unit link itu sangat transparan, semuanya ditulis di buku polis. Bahkan di proposal pun sebenarnya ditulis, tapi kebanyakan agent tidak bacain semua proposal. Nah, ketika saya pertama kali kenal unit link, saya pribadi saya baca teman-teman. Jadi saya nggak heran kalau uang saya di unit link itu
kecil di 5 tahun pertama, bahkan ke depannya gitu. Karena ada biaya akuisisi ini. Biaya akuisisi itu rata-rata 5 tahun. Nah, tapi banyak juga yang dari bank itu 1 tahun pertama aja, atau ada yang 3 tahun aja. Banyak lah, beragam. Jadi buka polis kalian, biaya akuisisinya macam-macam. Nah, tapi ingat, jangan terperangkap dengan biaya akuisisi yang murah. Nanti saya jelasin ya di poin-poin berikutnya. Ya, ada biaya akuisisi yang cuma tahun pertama 50%. Wow, selebihnya tidak ada lagi. Hati-hati. Ada biaya yang lain yang tidak ada. Ya, tapi ada di polis tertulis. Nah, biaya akuisisi itu besarnya beragam ya. Nah, biasanya yang paling besar itu tahun pertama. Ada yang 75%, ada yang 60%, ada yang bahkan 100% dari premi perkala. Nah, tahun kedua itu udah mulai kecil, 40, 60, beragam tergantung perusahaan Anda yang punya. Tahun ketiga itu rata-rata ada 15. Tahun keempat, kelima itu biasanya sama. Dan tahun keenam udah nggak ada lagi biaya akuisisi. Jadi kalau teman-teman lihat nilai-nilai tahun 5 tahun pertama itu sengsara banget gitu. Karena ada polis yang sampai 205%, berarti premi 2 tahun yang kita bayar itu lenyap di 5 tahun pertama. Udah otomatis itu udah uangnya udah kurang berapa persen tuh? Almost 30% lebih ya. 2 tahun premi pertama kita hilang kan 205% gitu kan. Nah, kedua, biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini yang nasabah nggak aware gitu. Bahkan ada orang yang pikir biaya asuransi ini dibayarkan selama kita bayar premi. Nah, dan bayar premi cilakanya banyak agent yang ngomong 10 tahun aja. Nah, sebenarnya nggak gitu teman-teman. Ya, policy unit link itu tidak membatasi kita nabung berapa lama. Dan tidak ada kontrak kita bisa nabung berapa lama. Policy unit link. Nah, jadi policy unit link itu kalau selama biaya asuransi dibayarkan dari saldo investasi kita, dari premi yang kita bayarkan, proteksi kita tetap jalan. Nah, dan enaknya unit link ini, ketika kita tidak mampu, ya seperti COVID kemarin, kita nggak bisa bayar, kita bisa cuti premi. Jadi biaya asuransi ini tetap dipotong dari saldo investasi yang ada. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu memutuskan untuk tutup polis, ruginya ya benar-benar ruginya 2 kali. Selain kehilangan uang yang Anda store, kedua, Anda kehilangan proteksi. Ya, itu sayang sekali gitu. Jadi lebih baik proteksinya ya dibayarin aja. Nah, ingatlah, proteksi ini sangat penting, dibutuhkan ketika kita tidak mampu, bukan ketika kita mampu. Nah, biaya asuransi ini itu dipotong seumur hidup, bukan seumur hidup, selama proteksinya berlaku. Nah, contoh kalau hospital zaman sekarang tuh berlakunya sampai 99. Nah, tapi banyak asuransi lain covernya dia buat sampai 55 aja, biar biayanya kecil sampai usia 55, atau sampai 75 atau 80, tergantung lah perusahaan kalian atau agent kalian yang settingnya. Nah, kalau asuransi jiwa ya memang sampai usia 100 tahun ya, rata-rata 100 tahun sampai 99 100 tahun. Jadi selama kita terproteksi itu biaya asuransi terpotong terus. Nah, sakit kritis rata-rata sampai 80 tahun, sampai usia 80 itu tetap dipotong sampai kita klaim atau sampai kita udah nggak bayar, seperti itu, sampai kita klaim atau meninggal maksudnya. Nah, baru biaya asuransi itu tuh stop, seperti itu ya. Besarnya biaya asuransi ini pun tergantung uang pertanggungan kita seberapa besar, asuransi tambahannya seberapa banyak, dan juga usia kita yang waktu ke waktu tiap tahun naik. Ya, biaya asuransi ini naik terus ya teman-teman ya, nggak stuck di situ aja. Lalu jenis kelaminnya juga menentukan, kondisi kesehatan ya, kondisi pekerjaan, hobi itu juga pengaruh. Karena hobi yang berisiko, biaya asuransi pun naik, seperti itu ya. Nah, lalu ada biaya apa lagi di unit link? Yang ketiga, biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu rata-rata 25.000 sampai 30.000 satu bulan, tergantung perusahaan asuransi mana yang Anda ambil.
Oke. Biaya administrasi ya beragam. Nah, ini nggak terlalu besar, tapi selama polis kita berlaku ya biaya administrasinya juga tetap dipotong teman-teman, bukan nggak ada gitu. Nah, lalu biaya switching. Nah, ini jarang karena ya saya yakin ya banyak dari teman-teman Bapak Ibu tidak tahu ada biaya switching ini. Tapi memang jarang digunakan juga. Rata-rata perusahaan asuransi kasih free kok sampai 4-5 kali switching satu tahun. Apa itu biaya switching? Misalnya kalau kita bisa ubah dana alokasi investasi kita yang di unit link itu pindah tempat. Misalnya tadi di saham equity bisa dipindahin ke deposito, cash fund atau managed fund gitu, atau balance fund, atau bisa ke obligasi juga. Nah, ini banyak yang agent nggak lakukan juga karena nasabahnya ya mungkin memang banyak yang nggak ngerti juga gitu. Jadi kapan kita melakukan switching? Ya ini ya tergantung agent kalian ya, ngerti atau gimana atau enggak gitu. Nah, buat saya pribadi waktu kemarin corona kan udah ketahuan nih, awal Maret tahun lalu udah mulai turun nih harga saham nih. Nah, polis pribadi saya switch ke fixed income, obligasi. Jadi ketika saham turun nggak ancur-ancur banget gitu kan, karena obligasi lebih stabil ketika respon juga, apalagi yang cash fund. Nah, ketika harga saham udah mulai naik, kita switch lagi. Nah, itu masih dua kali itu kan masih gratis. Nah, oke. Itu nggak terlalu makan biaya, tapi emang nggak ada biaya. Nah, yang kelima teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, ada yang orang kasih akuisisinya tahun pertama saja, ya kan, 50%, tahun kedua dan seterusnya tidak ada lagi. Itu bahasa marketing gitu. Nah, karena dia ada biaya yang kelima ini, biaya penarikan sebagian. Nah, jadi kalau anda butuh uang mendadak, nah, polis link ini enaknya kita bisa tarik uang kapanpun. Nah, tapi kalau polis tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu di tahun-tahun tertentu, kalau kita narik itu ada biayanya, seperti itu. Nah, biasanya biaya akuisisinya kecil, ya kelihatannya kecil, itu biaya penarikannya ada. Nah, kalau biaya akuisisinya udah gede, perusahaan yang gede, yang 200%, 140%, yang 5 tahun ada biaya akuisisi, itu rata-rata biaya penarikan nggak ada, seperti itu. Jadi itu biayanya dibolak-balik aja sebenarnya, ujung-ujungnya sama aja gitu. Bedanya ya long term banget itu susah banget untuk dibuktikan ya. Nah, lalu berapa besarnya itu tergantung perusahaannya, beda-beda. Ada yang 60% kalau di tahun pertama, bahkan ada yang 95% di tahun pertama gitu kan. Nah, ada yang setelah 7 tahun ke atas baru boleh narik tanpa biaya. Itu tergantung, bukan lagi polis Anda. Ya, lalu biaya ke-6, biaya penebusan polis. Penebusan polis itu sama dengan penutupan polis. Nah, ini juga sama. Kalau ada perusahaan asuransi yang mau tutup polis pun biayanya dipotong lagi, ada biayanya. Tahun pertama dipotong biaya sekian persen, makin lama makin kecil. Nah, 7 tahun ke atas bebas. Tahun ke-8 mau tutup udah nggak ada biaya penutupan. Nah, ini biasanya dengan akuisisi yang kecil-kecil tadi itu di depan gitu ya. Nah, itu juga nggak terlalu gede lah ya. Lalu biaya ke-7. Nah, di unit link ini kan karena ada investasinya. Nah, tentu saja si perusahaan asuransi harus membayar manajer investasi. Nah, which is kita sendiri yang bayar nasabah. Nah, besarnya itu dari 1-2%, bahkan ada 2,5% tergantung perusahaannya. Misalnya kalau cash fund itu 1% doang gitu. Itu deposito. Nah, kalau yang fixed income, obligasi, saham, campuran itu rata-rata 2% setahun, seperti itu. Dan ini setahun sekali aja ya. Nah, lalu itu dari semua biaya yang ada. Nah, dan semua biaya itu nggak terkontrak mati ya seumur hidup atau segitu ya. Nah, itu bisa berubah kapanpun ya, tergantung situasi kondisi nanti ke depannya oleh perusahaan asuransi. Nah, begitu teman-teman. Jadi biaya unit link itu cukup banyak sekali, karena ya itu biaya akuisisinya terutama ya, yang tidak ada di asuransi tradisional.
That's why banyak sekali konsultan financial ya menyarankan kita untuk beli asuransi unit tradisional. Jangan investasi sama asuransi digabung. Ya ada betulnya. Ya, kondisi tertentu itu ada betulnya. Nah, unit link ini dibuat itu hanya untuk orang-orang yang kurang paham tentang investasi, yang tidak ada waktu untuk belajar investasi. Ya, ini cocok sekali produk ini. Itu. Tapi mayoritas nasabah setelah masuk asuransi unit link ini berharap investasinya balik. Nah, satu tips dari saya, selama saya di bisnis asuransi ini setelah 12 tahun lebih, orang yang mengharapkan investasinya dari unit link itu biasanya 99% pasti kecewa gitu. Kenapa? Ya karena ada biaya asuransi, teman-teman Bapak Ibu. Biaya asuransi administrasi yang setiap bulan dipotong, yang dimana kenaikan investasi reksadana unit link itu belum tentu lebih besar daripada biaya-biaya yang akan dipotong oleh asuransi. Nah, ingat, perusahaan asuransi bukan perusahaan sosial. Mereka juga perusahaan yang mau cari untung. Ya, perusahaan mana sih yang dibangun nggak mau untung, ya kan? Nah, jadi demikian dari saya, teman-teman, sharing saya. Semoga teman-teman bisa lebih paham setelah menonton video ini, lebih mengerti kenapa uangnya berkurang banyak, kenapa tidak balik modal, kenapa dan kenapa. Nah, saya harap teman-teman yang udah punya polis, udah 6 tahun lebih, mendingan lanjutin selagi bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar pun, cuti premi aja dulu. Cuti premi, bener deh. Karena kita mau beli asuransi lagi pun udah lebih mahal. Umur udah nambah, nggak bakal lagi dapat premi yang sama dengan proteksi yang sebesar yang kita udah beli, gitu. Kecuali ada situasi kondisi tertentu yang memaksa kita tidak bisa melanjutkan atau harus ambil uangnya, silakan go ahead ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli apapun itu. Periksa kembali polis Anda, baca pasal biaya-biayanya, dan hubungin agen yang Anda percaya, atau Anda boleh kontak saya untuk konsultasi. Saya coba bantu sebisa saya. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera dan bahagia. Terima kasih. See you next video. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.